Dan untuk membahas lebih lanjut upaya PT KAI menormalisasi jalur kereta dan genangan banjir, sudah hadir dari luar studio Metro TV Manajer Humas KAI Daop 4 Semarang, Lukman Arif. Selamat siang Pak Lukman. Selamat siang Mas Yusuf. Terima kasih telah bergabung bersama kami Pak Lukman. Untuk informasi per hari ini, apakah semua operasional rute KAI Daop 4 Semarang sudah kembali normal? Iya, sampai dengan saat ini upaya normalisasi jalur yang terendam banjir sejak Sabtu dini hari kemarin terus kami lakukan ya. Update sekitar pukul 10 tadi, jalur hulu bisa kami lewatkan kereta api dengan kecepatan 40 km, sedangkan jalur hilir 30 km per jam. Memang belum ideal atau belum sesuai dengan kecepatan yang diizinkan, yaitu sekitar 100 km, tapi kami akan terus berupaya untuk melakukan normalisasi jalur tersebut hingga dapat dilewati dengan kecepatan yang diinginkan dengan aman pastinya. Jadi kami harus yakinkan bahwa jalur tersebut sudah aman untuk dilewati kembali oleh pejalan kereta api. Oke, Pak Lukman, sebagai penegasan berartinya tidak ada lagi kereta api baik itu nomor ganjil maupun genap yang harus melalui rekayasa operasional dalam kaitannya kepada pemutaran jalur ya? Semua sudah sesuai dengan trek awal ya? Iya, khusus untuk hari ini ya sampai dengan siang ini ada dua perjalanan kereta api dari Jakarta menuju Surabaya yang lewat di lokasi tersebut dibatalkan perjalanannya. Yaitu kereta api Sembrani tambahan dari Gambir, Pasar Turi, dan juga kereta api Argo Broboanggrek dari stasiun Gambir ke Pasar Turi. Untuk yang lintas selatan ada beberapa yang dibatalkan, selain itu tidak ada penambahan lagi. Mudah-mudahan habis ini sudah nggak ada lagi penambahan kereta yang batal. Oke. Berarti ada penerapan lebih lanjut begitu Pak ya, terkaitan dengan dinamisnya cuaca gitu ya Pak ya. Betul. Tetapi bagaimana masyarakat nanti akan memonitor secara berkala Pak mengenai rute mereka, apakah nanti jelang siang, sore hingga malam hari ini ada potensi pembatalan? Ya, kami harapkan ya bahwa jalur tersebut bisa aman kembali dan nggak ada pembatalan. Kalaupun ada dinamisnya bergantung keadaan di lokasi, hak penumpang kami terus kami sampaikan. Kami akan mengirimkan WA Blast ke seluruh pelanggan yang telah memesan tiket dan terdampak perjalanannya akibat adanya banjir tersebut, yaitu adanya pembatalan ataupun perubahan pola operasi. Kami sampaikan melalui mereka dan juga kami umumkan melalui kayak media-media seperti TV segala. Oke, Pak, untuk Daop 4 Semarang apakah sudah dilakukan asesmen terhadap cuaca sepanjang hari hingga malam hari ini bagaimana? Dan rute-rute mana Pak yang patut diawasi dan dimonitor terus oleh penumpang dengan potensi adanya pembatalan? Koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait keadaan cuaca ini kami lakukan secara intens. Kami juga disupport penuh kolaborasi dengan BMKG Ayani Semarang. Jadi BMKG secara berkala mengirimkan informasi kepada kami ya terkait potensi cuaca yang terjadi di wilayah Daop 4 Semarang ini. Kebetulan ya wilayah Daop 4 Semarang ini mayoritas berada di jalur pantai sisi utara dan dari analisa BMKG potensi terjadi hujan dengan intensitas rendah, sedang, dan tinggi hingga adanya rob itu masih terus berlangsung hingga tanggal 21 esok hari. Mudah-mudahan dengan informasi tersebut kami segera melakukan upaya-upaya preventif sehingga tidak ada lagi gangguan yang mengganggu operasional perjalanan kereta api. Pak Lukman, boleh diupdate berapa total tiket yang sudah diajukan untuk refund, dan sebenarnya kalau berbicara soal cuaca ya Pak, karena dinamis, meskipun perjalanan mereka tetap berjalan seperti biasa begitu Pak, tidak dibatalkan, apakah mereka tetap bisa mengajukan refund? Ya, soal refund di Daopat ini eh, terus apa dinamis ya bergerak karena refund terkait tiket yang dibatalkan bagi penumpang yang berdampak dan perjalanan yang dibatalkan itu bisa dilakukan sampai dengan 7 hari. 7 hari dari tanggal keberangkatan yang tercetak di tiket tersebut. Bisa dilakukan tadi disampaikan sudah melalui loket stasiun ataupun melalui daring, aplikasi akses PKI di sana, dan kembali 100% di Daop 4 Semarang mulai hari Sabtu pagi hingga saat ini lebih dari 11.000 penumpang yang melakukan proses pembatalan tersebut dan mereka eh, kami kembalikan 100% sesuai dengan tiket yang mereka bayar. Oke, Pak Lukman, yang juga menjadi pertanyaan bagi penumpang ini, bagaimana kereta api Indonesia, terutama Daob 4 Semarang untuk mengantisipasi ke depan ini akan tidak terjadi lagi, Pak Lukman? Upaya-upaya mitigasi dan juga preventif dari kami untuk meminimalisir adanya bencana dan mengganggu perjalanan kereta api telah kami lakukan dari berbagai tahun yang sebelumnya ya. Bahwa di Daob 4 Semarang ini kami mitigasi ada 10 daerah padanan khusus di wilayah kami.
dan untuk meminimalisir atau mempercepat normalisasi apabila ada gangguan alam seperti sekarang ini, kami ya pertama melakukan kerjasama atau kolaborasi dengan BMKG wilayah Ayani Semarang ini. Jadi mereka setiap berkala untuk memberikan info. Kedua, kami menyiapkan petugas penjaga daerah khusus yang mereka itu standby di wilayah 10 daerah tadi, dan mereka akan secara berkala mengirimkan informasi terkait pantauan wilayah mereka. Kami juga menyiapkan namanya alat material untuk siaga, AMUS seperti batu dan juga bantalan dan juga kayu besi di atas gerbong, sehingga sewaktu-waktu dibutuhkan itu segera dimobilisasi ke daerah yang terjadi bencana. Dan kami juga memasang CCTV di lokasi-lokasi dapus tadi sehingga kami bisa real time melihat apa yang terjadi di daerah pantauan kami. Sehingga apa yang terjadi, fenomena apa dan juga perubahan apa kami bisa pantau langsung, dan kami segera membuat keputusan atas kejadian yang terjadi tadi. Baik, langkah preventif terus dilakukan dan kita tentunya berharap bahwa operasional Daob 4 Semarang bisa kembali berjalan ya. Terima kasih Manajer Humas KAI Daob 4 Semarang, Pak Lukman Arif telah bergabung bersama kami pada siang hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.